Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa fi ayatil ukhra qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Surat Asy-Syura ayat 30 dan surat Al-Anfal ayat 25. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang berbahagia. Sebagai hamba Allah, kita tidak lupa menyampaikan ucapan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, serta seluruh keperluan kehidupan kita sampai detik ini, baik itu nikmat yang dapat kita lihat ataupun yang tidak. Yang segala pemberian Allah itu tentunya merupakan hal yang harus kita syukuri di dalam kehidupan ini, karena dengan berbagai pemberian itulah kita dapat bertahan hidup dalam dunia sampai detik ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah uswatun hasanah utama dalam kehidupan kita yang harus kita contoh dan kita tauladani dengan senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup kita dalam dunia ini. Semoga kita menjadi umat beliau yang konsisten untuk memegang risalah Islam sampai akhir hayat kita. Hadirin para pendengar yang berbahagia, hari ini kita dihadapkan dengan musibah yang begitu besar. Munculnya wabah penyakit yang menular dan mematikan, yang kita kenal tentunya dengan sebutan virus corona ataupun istilah COVID-19. Bencana ataupun musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya, itu semua telah digariskan di dalam sebuah kitab di Lauhul Mahfuz sebelum semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat surah Asy-Syura ayat 30 disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya musibah ataupun malapetaka yang terjadi di dalam kehidupan manusia sesungguhnya itu adalah undangan manusia itu sendiri. Kenapa dikatakan demikian? Di dalam ayat ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua itu disebabkan ulah tangan manusia itu sendiri. Para ulama menafsirkan kalimat aidikum di sini adalah disebabkan karena
dosa yang dilakukan oleh manusia. Apapun bentuk dosa, apapun bentuk kemaksiatan, kemungkaran, ataupun dosa-dosa yang lain yang dilakukan oleh manusia, sesungguhnya itu adalah keburukan yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala juga dengan keburukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan, maka akan kami berikan balasan kebaikan, dan siapapun yang melakukan keburukan, maka balasannya juga adalah keburukan. Lalu ulama membagi persoalan ini, mengklasifikasikan musibah itu pada 3 bentuk. Yang pertama adalah ibtila. Itu adalah musibah yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya yang soleh untuk meningkatkan derajatnya kepada derajat yang lebih tinggi. Kita ingat betapa Rasulullah SAW ditimpa berbagai kesedihan sebelum beliau berangkat melaksanakan Isra wal Mi'raj. Berbagai penderitaan dan musibah ditimpakan kepada beliau. Ternyata di balik itu Allah hendak mengangkat dan memuliakan Rasulullah SAW dengan memberangkatkan beliau melaksanakan Isra dan Mi'raj sampai ke Sidratil Muntaha, yang tempat itu tidak pernah ditempati oleh siapapun atas izin Allah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah fitnah. Ini adalah bentuk musibah yang Allah turunkan untuk memperingatkan hamba-hambanya yang lalai agar kembali kepada jalan yang benar. Manusia sering lupa, manusia sering lalai, sehingga dengan sifat lupa yang mereka miliki, kelalaian yang mereka punyai, mereka sering melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai musibah agar mereka kembali lagi kepada jalan kebenaran setelah mereka melakukan berbagai dosa dan kesalahan. Inilah yang diingatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 25. Kata Allah, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab." Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Ketika Allah menurunkan wabah penyakit seperti corona ini, ataupun musibah-musibah yang lain yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya orang-orang yang melakukan dosa yang terkena imbasnya, akan tetapi orang-orang yang alim, orang-orang yang rajin sholat juga akan ikut merasakan itu. Kenapa demikian? Inilah pernyataan Allah di dalam Al-Quran, bahwa tidak hanya orang-orang yang melakukan dosa saja yang ditimpa musibah itu, akan tetapi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh di antara kamu juga akan merasakannya. Kenapa demikian? Inilah kelalaian kita kadang-kadang sidang jamaah yang berbahagia, bahwa firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan, "Wal takum minkum ummatu yadkhuluna ilal khair, yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang dari perbuatan yang mungkar. Dan inilah kelalaian kita sidang jamaah yang berbahagia, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang begitu banyak kita lihat maksiat, begitu banyak kita lihat perbuatan-perbuatan salah, akan tetapi kita tidak berani untuk mencegah manusia daripada perbuatan-perbuatan itu. Bahkan kadang-kadang ada justru yang perbuatan jahat itu dilindungi oleh orang-orang tertentu
sehingga perbuatan itu tidak bisa dicegah ataupun dihentikan. Para pendengar yang berbahagia. Kemudian yang ketiga adalah azab, yaitu musibah yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya yang ingkar dan banyak melakukan perbuatan maksiat ataupun kezaliman. Ini adalah musibah yang memberikan siksaan ataupun azab kepada orang-orang yang menerimanya, sehingga ketika mereka mati dengan musibah itu, justru mereka mati dalam kekafiran. Akan tetapi berbeda dengan orang-orang yang diuji Allah dengan musibah, sementara mereka adalah orang-orang yang soleh. Ketika mereka meninggal dalam musibah itu, mereka mati dalam kesahidan ataupun mati syahid. Sidang jamaah yang berbahagia. Maka pada kesempatan ini, di dalam menghadapi musibah yang sekarang ini berkembang di negeri kita, bahkan seluruh dunia, berbagai sikap ataupun tanggapan yang bermunculan di tengah masyarakat. Maka sesungguhnya musibah yang terjadi sekarang ini, saya melihat dan menyoroti ada dua ujian di dalam hal ini. Yang pertama adalah ujian keimanan. Apakah dengan musibah ini kita semakin mengakui kebesaran dan keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Begitu besar perasaan kita, diri kita ini. Begitu hebat ilmu kita. Begitu hebat kekuasaan kita. Tapi ternyata ketika Allah berkehendak, virus yang begitu kecil yang tidak bisa dilihat, ternyata seluruh dunia bisa dilumpuhkan oleh makhluk yang begitu kecil tadi. Itu atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apalagi yang pantas kita banggakan dalam kehidupan ini? Sesungguhnya tidak ada, para pendengar yang berbahagia. Maka kembalilah kita dengan musibah yang kita alami sekarang ini, berupa ketakutan, berupa kecemasan. Maka kembalilah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akuilah bahwa sesungguhnya hanya Allah lah yang begitu besar, hanya kekuasaan Allah lah yang begitu agung. Kita sebagai hamba Allah sesungguhnya tidak ada apa-apanya dibanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri dan perbanyak ibadah serta perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah tanya beberapa orang jemaah, selama lockdown dilakukan, sudah berapa kalikah atau sudah berapa juskah Bapak dan Ibu membaca Al-Quran sampai hari ini? Ternyata mereka menjawab, baru sedikit yang bisa mereka baca. Ternyata di saat musibah seperti ini, banyak juga orang yang hanya takut kepada makhluk Allah tadi, tapi justru tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian keimanan kita. Yang kedua adalah ujian ketaatan. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Ketika musibah ini mewabah di tengah masyarakat sidang jamaah yang berbahagia, maka dipandanglah penting untuk melakukan hal-hal tertentu dalam rangka menghentikan atau memutus rantai perkembangan wabah penyakit virus corona ini. Maka pemerintah menetapkan keputusan-keputusan bersama para ulama. Tapi ternyata tanggapan masyarakat justru banyak yang menyudutkan para ulama dan pemimpin tadi. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwa para ulama sekarang ini sudah tidak kuat lagi beriman kepada Allah. Iman mereka sudah tidak lagi menunjukkan sebagai seorang ulama. Dan ada pula yang mengatakan bahwa para pemimpin sekarang sudah tidak lagi bisa menjadi teladan. Inilah berbagai tanggapan yang menyudutkan para ulama dan masyarakat. Akan tetapi saya menilai sendiri bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah dan para ulama
itu adalah suatu keputusan bersama yang sangat tepat, dan itu adalah bentuk kasih sayang dan juga perhatian serta bentuk penyelamatan masyarakat yang dilakukan oleh para pemimpin dan ulama. Mudah-mudahan semakin hari mereka semakin mampu untuk menerima keberadaan ini. Bahkan mereka mengatakan ketika mereka, para masyarakat atau warga kita, dicegah dari pelaksanaan Jumat, justru mereka mengatakan bahwa para pemimpin kita sudah tidak lagi membiarkan kita beribadah dengan tenang. Apakah ini adalah pengaruh Yahudi ataupun bangsa-bangsa lain? Tentu tidak, sidang pendengar yang berbahagia. Andai mereka mampu memahami, sesungguhnya mereka tidak akan mengatakan seperti ini. Bahkan ada pula yang mengatakan dan membandingkan, kenapa kita harus takut kepada corona? Kita hanya takut kepada Allah. Sesungguhnya perkataan ini adalah perkataan yang menurut kami tidak pantas untuk disampaikan. Kenapa? Karena corona itu adalah makhluk Allah yang tidak pantas untuk dibandingkan dengan Allah. Corona adalah makhluk ciptaan, sementara Allah adalah pencipta corona itu sendiri. Andai kata dia membandingkan corona dengan seekor ular ataupun harimau, itu barangkali adalah perbandingan yang setara ataupun yang sebanding untuk disampaikan. Dalam memahami ini tentunya sidang pendengar yang berbahagia, dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal ada dua takdir. Yang pertama adalah takdir mubram. Kenapa kita takut mati? Kita bukan takut mati dengan virus corona ini, karena mati adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dirubah. Akan tetapi yang masuk ke dalam takdir mubram. Yang kedua adalah takdir mu'allaq, yang justru yang kita takuti adalah bahwa andai kata kita terkena atau terpapar virus corona ini, maka akibat itulah yang sesungguhnya kita takutkan. Jika kita terpapar, bukan kita saja yang akan menderita, akan tetapi keluarga kita, sanak saudara kita, ataupun masyarakat kita yang lain akan terpapar disebabkan oleh karena terpaparnya kita dengan virus corona ini. Maka di dalam memahami persoalan ini, para pendengar yang berbahagia, marilah kita kembali kepada Al-Quran, bahwa apapun sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan terjadi, maka itu akan terjadi. Akan tetapi kita sebagai manusia dan juga termasuk ke dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita bukan Jabariyah ataupun Qadariyah. Kita mengambil di tengah bahwa sesungguhnya bahwa kita memiliki hak untuk melakukan kasat oleh Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang akan ditakdirkan di dalam kehidupan kita ini, kecuali mati ataupun rezeki dan lain-lain yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tergolong kepada takdir mubram ini. Maka sekali lagi sidang pendengar yang berbahagia, di akhir penyampaian kami ini marilah kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah di dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa aghsnahum bima kanu yaksibun." Andai suatu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan dibukakan kepada mereka pintu berkah dari langit dan bumi. Bukan musibah yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi banyak manusia yang melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang. Inilah sebabnya sidang jamaah yang berbahagia, Allah menurunkan musibah itu dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.